Pernahkah Anda bertanya, siapa sebenarnya yang memiliki perusahaan-perusahaan terbesar di dunia? Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Coca-Cola, Disney, Nvidia. Mungkin Anda akan menjawab, para pendirinya, atau para miliarder. Namun, ketika kita membuka daftar pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut, dua nama yang sama terus muncul, BlackRock, Vanguard. Mengapa? Siapa sebenarnya mereka? Dan mengapa nama mereka hadir di begitu banyak perusahaan besar? Hari ini, kita akan menelusuri salah satu misteri paling menarik dalam dunia keuangan modern. Suatu rahasia besar sedang disembunyikan dari kita semua. Inilah kisahnya. Mari kita telusuri bersama jejak kekayaan. Inilah pusat denyut pasar keuangan dunia. Disinilah nilai triliunan dolar berpindah tangan setiap harinya. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, Disney, hingga Coca-Cola. Perusahaan-perusahaan yang membentuk ekonomi modern. Namun ketika kita melihat lebih dalam, bukan pada harga sahamnya, melainkan pada daftar pemegang saham institusional, ada pola yang terus berulang. Dua nama ini muncul lagi dan lagi. BlackRock, Vanguard, suatu kebetulan, atau ada penjelasan di baliknya? Hal ini mungkin terlihat seperti sebuah monopoli. Apakah benar demikian? Untuk menjawabnya, kita harus memahami bagaimana sistem investasi global sebenarnya bekerja. Ketika mendengar angka triliunan dolar, banyak orang membayangkan BlackRock dan Vanguard memiliki seluruh uang itu. Kenyataannya berbeda. Sebagian besar dana tersebut berasal dari jutaan investor, karyawan yang menabung untuk masa pensiun, universitas yang mengelola dana abadi, perusahaan asuransi, yayasan, bahkan pemerintah di berbagai negara. Mereka mempercayakan dana kepada perusahaan investasi untuk dikelola sesuai tujuan investasi. Jadi, BlackRock dan Vanguard mengelola dana tersebut atas nama para investor. Bukan berarti seluruh dana itu menjadi milik mereka. Jawaban dari misteri ini terletak pada satu konsep, dana indeks. Bayangkan, Anda ingin membeli seluruh isi sebuah supermarket daripada mengambil barang satu persatu. Anda cukup membeli satu package yang sudah berisi semuanya. Dana indeks bekerja dengan cara yang mirip. Ketika investor membeli dana yang mengikuti suatu indeks pasar, dana tersebut membeli saham perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota indeks itu. Karena jutaan orang berinvestasi melalui dana seperti ini, nama pengelola dana akan tercatat sebagai pemegang saham institusional di banyak perusahaan sekaligus. Itulah sebabnya, nama BlackRock dan Vanguard sering muncul berulang dalam daftar pemegang saham di berbagai perusahaan besar. Menjadi pemegang saham bukan hanya berarti memiliki bagian dari sebuah perusahaan. Dalam banyak kasus, pemegang saham juga memiliki hak suara. Hak suara ini digunakan dalam berbagai keputusan perusahaan. Misalnya, memilih anggota dewan direksi, atau memberikan suara terhadap usulan tertentu dalam rapat pemegang saham. Ketika sebuah pengelola dana mengelola aset dalam jumlah yang sangat besar, BlackRock dan Vanguard seringkali memiliki hak suara atas saham yang mereka kelola. Disinilah muncul perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa besarnya hak suara dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap arah perusahaan. Sementara pihak lain menekankan bahwa penggunaan hak suara tersebut dibatasi oleh regulasi, tata kelola perusahaan, dan kewajiban fidusia untuk bertindak demi kepentingan para investor. Perdebatan inilah yang membuat peran manajer atau pengelola aset besar terus menjadi perhatian di dunia keuangan global. Lalu, mengapa jutaan orang di seluruh dunia memilih pendekatan investasi seperti ini? Jawabannya bukan karena mengejar keuntungan sesaat, melainkan karena banyak investor mencari cara untuk membangun kekayaan secara bertahap dalam jangka panjang.
mulai dari keluarga muda, para pekerja, hingga mereka yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Ada 3 alasan utama mengapa dana indeks menjadi begitu populer. Pertama, diversifikasi. Dengan satu produk investasi, seseorang dapat memperoleh exposure ke banyak perusahaan sekaligus. Kedua, biaya pengelolaan yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak strategi investasi aktif. Dan yang ketiga, fokus pada investasi jangka panjang yang membantu investor membangun portofolio secara bertahap. Kombinasi inilah yang menjadikan dana indeks sebagai salah satu instrumen investasi yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi, apakah BlackRock dan Vanguard adalah pemilik asli dunia? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Mereka adalah perusahaan manajemen investasi yang mengelola dana milik jutaan investor dari seluruh dunia. Nama mereka sering muncul dalam daftar pemegang saham institusional karena mereka mengelola investasi atas nama para investor tersebut. Hal itu tidak berarti bahwa mereka memiliki atau mengendalikan seluruh perusahaan di dunia. Namun, kisah ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika perusahaan manajemen investasi memiliki peran penting dalam mengelola modal global, siapakah yang menentukan jumlah uang yang beredar? Siapa yang menetapkan suku bunga? Dan bagaimana berbagai lembaga keuangan menjaga stabilitas sistem keuangan dunia? Itulah misteri berikutnya yang akan kita telusuri di Jejak Kekayaan. Selama ini, kita sering mencari satu tokoh, satu perusahaan, atau satu pihak yang dianggap mengendalikan semuanya. Namun, setelah memahami bagaimana pasar modal bekerja, kita menemukan kenyataan yang jauh lebih menarik. Yang menggerakkan sistem ini bukan hanya satu perusahaan, melainkan jutaan keputusan yang dibuat setiap hari. Seorang guru yang menyisihkan sebagian gajinya, seorang pekerja yang menabung untuk masa pensiun, sebuah universitas yang mengelola dana abadinya, sebuah perusahaan yang berinvestasi untuk masa depan. Semua keputusan kecil itu bergabung menjadi arus modal yang luar biasa besar. Dan perusahaan pengelola investasi hanyalah salah satu bagian dari sistem yang menghubungkan semuanya. Di balik setiap angka, selalu ada manusia. Dan di balik setiap investasi, selalu ada sebuah harapan untuk masa depan. Inilah Jejak Kekayaan. Episode ini bukan tentang mencari siapa penguasa dunia. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pengingat bahwa dunia keuangan modern dibangun oleh sistem yang sangat kompleks. Semakin besar suatu perusahaan investasi, semakin besar pula tanggung jawab dan pengawasan yang menyertainya. Dan sebagai masyarakat, kekuatan terbesar yang kita miliki bukanlah mengetahui sebuah nama, melainkan memahami bagaimana uang mengalir, bagaimana investasi bekerja, dan bagaimana keputusan-keputusan ekonomi memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, pengetahuan adalah aset yang nilainya tidak pernah tergerus oleh inflasi. Teruslah belajar, teruslah bertanya. Karena setiap pengetahuan membuka cara baru untuk memahami dunia. Sampai bertemu di jejak berikutnya. Setelah memahami siapa yang mengelola sebagian besar investasi dunia, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika perusahaan investasi mengelola triliunan dolar, lalu siapa yang menciptakan uang? Siapa yang menentukan suku bunga? Dan bagaimana keputusan itu memengaruhi harga rumah, pekerjaan, hingga biaya hidup kita? Di balik semua itu, ada sebuah sistem yang tidak kalah penting untuk dipahami, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Di balik setiap perusahaan, ada investor. Di balik setiap investasi, ada sistem. Dan di balik setiap sistem, selalu ada cerita yang layak untuk dipahami. Dari sejarah uang,
ke runtuhnya standar emas, hingga memahami bagaimana investasi modern bekerja. Kita mulai melihat bahwa ekonomi dunia bukan sekedar kumpulan angka, melainkan sebuah jaringan yang saling terhubung. Semakin kita memahami itu, semakin siap kita menghadapi masa depan. Ungkap fakta sejarah, pahami rahasia uang, dan ciptakan kekayaan Anda. Jika menyukai video kami, boleh dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di Jejak Kekayaan, kita tidak hanya mengikuti berita, tapi kita menelusuri rahasia di baliknya. Kita akan bongkar rahasia kekayaan lainnya. Sampai jumpa di jejak berikutnya.